Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, tafsir yang kita akan kaji pagi ini adalah surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Qala Allah berfirman, hadza ini yaumu hari yanfa'us sadiqin, bermanfaat kepada orang yang benar, orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka. Lahum jannatun tajri, bagi mereka surga-surga. Tajri yang mengalir min tahtiha, dari bawah-bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka kekal fiha, di dalamnya, abadan, selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, wa radu'an, dan mereka meridhoi Allah. Dzalikal fauzul azim, itu fauzu, keberuntungan, al-azim, yang besar. Tafsirnya, qala Allah hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Allah berfirman, ini adalah hari yang bisa memberi manfaat kepada orang yang benar atau orang yang jujur, kejujuran mereka. Hadza, ini, musyar ilaih yaumul qiyamah. Musyar ilaihnya hari kiamat. Ini, itu kan kata tunjuk, yang ditunjuk itu adalah hari kiamat. Hari kiamat ini maksudnya. Yaumu khabarul mubtada. Yaumu itu menjadi khabar mubtada. Walihadza jaa marfu'an, maka datangnya ya itu marfu'. Biasanya yauma. Kalau yauma itu dzaraf. Walaisa dzarfan, bukan dzaraf. Kalau dzaraf itu nama keterangan waktu. Dzaraf zaman. Idlau kana dzarfan lakana mansuban. Kalau dia dzaraf pasti mansub. Karena dzaraf adalah bagian dari asmaul mansubat atau dikenal dengan maf'ul fih. Lakin fi qiraatu sab'iyah bin nasbi, tetapi ada qiraat sab'i dengan nasab, dibacanya yauma. Jadi ada yang baca yauma. Kan qiraat kita ini ada 7 kan? Ya, 7 macam gitu. Tapi tidak banyak orang yang menguasainya. Bisa dibaca 7 macam. Jadi hadza yauma yanfa'u menurut mereka. Wa ala hadzal qiraah yakunu hadzal waqi' yaqa'u. Maka dengan qiraat ini ya peristiwa ini yaqa'u akan terjadi. Hadzal waqi' yaqa'u. Yauma yanfa'us sadiqina sidquhum, as-sidqu, yang namanya sidqu.
yang maknanya jujur, benar. Yakunu bil qauli wa bil amal. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Yakni bil fi'li wal i'tiqad. Artinya dengan perbuatan dan akidah, keyakinan. Amma sidqu bil qaul, adapun sidik dengan ucapan, fahuwa mutabaqatul khabar li waqi', yaitu ada kesesuaian ya antara ucapan dengan khabar yang terjadi. Artinya kalau dalam bahasa Indonesianya adanya kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Dia ngomong begini, biru, kenyataannya biru. Nah, itu namanya sidqun. Benar, jujur. Wa amma sidqu bil i'tiqad, adapun sidik i'tiqad, akidah, fa ayyakuna i'tiqaduhu mutabiqan liqauli, maka i'tiqadnya harus sesuai dengan ucapannya, yang ada di dalam hati sama dengan yang dia ucapkan. Itu i'tiqad. Misalul dzalik, contohnya qaulul qail la ilaha illallah, hadza khabar. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah. Sadaqa am kadzaba? Benar atau salah? Benar atau bohong dia? Sadaqa, lakin hal yusaddiqul qalbu? Ya, jadi ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu kan benar. Ucapan yang benar. Tapi apakah hati orang yang mengucapkannya juga sama? Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah? Ya. Bimana halil qalbu yu'minu bidzalik? Apakah hatinya beriman? Bi anna la ilaha illallah amla? In kana yu'minu bidzalika ijtama fi haqqi. Kalau dia ya benar, hatinya sama dengan apa yang dia ucapkan, berarti dia benar. Sadaqal qaulu wa sadaqal i'tiqad. Benar ucapannya, benar i'tiqadnya. Amma sidqul fi'li bi ayakuna fi'lu muttabi'an fihi syariah. Ada benar dalam tindakan. Jadi benar itu ada 3 ya. Benar dari sisi ucapan, benar dari sisi keyakinan, ya, benar dari sisi tindakan, ya, benar ucapan, benar keyakinan, benar tindakan. Nah, bagaimana kalau benar tindakan? Tindakannya itu sesuai dengan syariat. Itu yang disebut benar. Ya, jadi kalau kita berdiskusi tentang kebenaran, apa sih yang namanya benar? Itu berbagai teori filsafat. Benar itu adalah yang sesuai, tentu saja ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kemauan banyak orang. Apa begitu? Ternyata Islam tidak merestui. Janganlah kau ikuti kebanyakan orang. Wa aktsaruhum fasiqun. Banyak itu. Kebenaran itu sesuai antara pernyataan dan kenyataan. Nah, itu juga belum tentu benar. Yang disebut benar itu sesuai dengan antara pernyataan yang diucapkan dengan kenyataan. Belum tentu benar menurut syariat. Ya. Contohnya orang yang beramal saleh, dia akan mendapat pahala. Itu pernyataan. Kenyataannya mana? Kenyataannya kan nggak bisa dibuktikan. Nah, maka dalam ajaran Islam, pernyataan itu belum tentu benar. Itu benar menurut sekuler, karena sekuler itu harus terlihat, terakses oleh kemampuan manusia, itu baru benar. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan, mana buktinya Anda berpahala? Ya, jadi dalam Islam yang disebut benar itu kesesuaian dengan syariat. Itu posisi kebenaran tuh. Kalau benar menurut syariat, ya itu benar. Baik menurut Allah maupun menurut manusia. Nah, benar menurut Allah itu dikenal dengan khair, kebaikan. Ya, kalau kita menjadi orang yang berhasil mengunduh banyak kebaikan, lebih dari biasanya, lebih dari rata-rata, maka hidup kita dikenal dengan barokah.
Ya, rata-ratanya berapa nih orang Paungrawi? Yang tahu Allah ya, di tangan Allah yang tahu. Rata-rata beramal soleh, angkanya berapa? Kan kalau guru kan tahu tuh nilai muridnya, angka-angka kan tahu. Contohnya katakanlah rata-rata 70. Kalau Pak Harto tahu mungkin nilai rata-rata, tahu kan? Orang ini di atas rata-rata. Nah, dalam bahasa Islam itu disebut dengan berkah. Orang ini hidupnya berkah. Tapi angka rata-ratanya berapa yang kita nggak tahu. Nah itu khair. Khair itu adalah kebaikan berasal dari Allah. Nah tugas kita mempopulerkan kebaikan menjadi kebaikan. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf. Ya, kebaikan menurut Allah kita populerkan. Sebab kadangkala kebaikan dari Allah itu belum tentu diterima sebagai kebaikan oleh manusia di suatu tempat. Beda-beda ya. Belum tentu. Nah, apabila suatu kebaikan belum diterima, belum disepakati di suatu tempat, kita tidak boleh nahyu anil mungkar. Tidak boleh. Kita tidak boleh melarang yang kemungkaran. Jadi harus ada kesepakatan dulu. Wong udah sepakat aja, orang salah disalahin nggak mau. Orang salah disalahin, kamu salah nggak mau. Apalagi belum ada kesepakatan. Loh, salah apa saya? Nah gitu nanti. Ya, nah, tugas kita begitu. Jadi dengan demikian, wa muttabiqan lima fil qalbi. Kebenaran dalam bentuk perbuatan adalah jika suatu perbuatan itu sesuai dengan syariat dan sesuai yang ada di dalam hatinya. Wa ala hadza, dengan demikian fal mubtadi' laisa sadiqan. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak benar. Dengan begitu, karena apa? Tidak sesuai syariat. Mubtadi' itu bid'ah, jadi modifikasi. Ya, asal makna bid'ah itu modifikasi. Dari sananya 10 ditambahin 1, 11 atau dikurangi 1 dari 9. Itu namanya bid'ah. Fal mubtadi laisa bisadiqin li'annahu la kana sadiqal iman ma kharaja 'ani syari'atir rahman. Karena jika dia benar keimanannya, maka tidak akan keluar dari syariat Ar-Rahman, syariat Allah. Kalau benar, nah ini, ya. Jadi ini diskusi kebenaran. Kembali kepada ayat. Jadi kebenaran itu ada 3. Kebenaran ucapan, kebenaran keyakinan, kebenaran tindakan. Ya, kebenaran ucapan jika ucapannya sesuai dengan kenyataannya, apa yang dinyatakan. Kebenaran keyakinan jika yang dia ucapkan sesuai dengan yang dia menjadi keyakinan dia. Kebenaran tindakan adalah kebenaran yang sesuai dengan syariat. Kalau 3-3 ini kumpul pada satu orang, benar ucapannya, benar tindakannya, benar keyakinannya, maka itu orang benar. Nah, Allah lanjutkan, hadza, hari ini, yaumul kiamat, di hari kiamat ini, yauma adalah hari, yanfa'us sadiqina sidquhum, bermanfaat bagi orang yang sadiq, sidiknya mereka. Kesidikannya mereka bermanfaat di hari kiamat. As-siddiqiyah martabatun hiya a'lal maratib ba'da nubuwah. Siddiq adalah martabat, ya, derajat satu strip setelah kenabian. Kita kan tidak mungkin menjadi nabi, ya. Kita tidak mungkin menjadi nabi karena Rasulullah sudah ditetapkan sebagai khatamun nabiyyin. Nah, satu strip di bawah kenabian itu adalah orang siddiq, orang benar. Ya, jadi pangkatnya tinggi sekali di bawah nabi. Wa sayatil kalamu 'alaiha insyaallah fil fawaid, akan dijelaskan dalam kesimpulan nanti. Yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum itu menjadi khabar muqaddam. Khabar yang didahulukan. Nah, biasanya kan mubtada duluan, khabar belakangan. A sama dengan B. Nah, berarti A itu mubtada,
B khobar. Tetapi ini dibalik, B dulu. B sama dengan A. Ya sebenarnya sama aja, dibolak-balik. Wa hadza yaqtadi ikhtisas. Tapi dalam bahasa Arab, mendahulukan yang harusnya di belakang itu memberi konotasi penting, didahulukan kan ya. Biasanya di belakang diduluin, berarti penting gitu. Ailahum duna ghairihim, artinya bagi mereka bukan selain mereka. Apa yang akan diberikan kepada orang-orang yang shadiq? Jannatun tajri. Jannat itu bentuk jamak dari jannah. Nah, ini namanya jamak muannas salim. Wahiyad dar. Jannah itu adalah dar, kampung. Allati a'addallahu azza wa jalla lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Itu yang disebutkan jannah. Sebenarnya ya, dideskripsikan jannah itu oleh hadis Nabi. Fiha ma la ainun ra'at. Di surga itu, di jannah itu ada hal-hal ya, apa-apa yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun samiat, belum pernah didengar telinga. Wala khatar ala qalbin bashar, dan belum pernah terlintas dalam hati seorang. Karena surga itu rasa. Ya. Jadi kalau orang itu punya pengalaman tentang rasa, disuruh ceritain susah. Benar nggak? Seperti Pak Hamdan pernah makan bakso. Enak itu. Enaknya gimana? Suruh nyeritain susah. Namanya rasa. Pernah makan gipang contohnya. Orang nggak tahu gipang itu apa sih? Ya begitulah katanya. Pasti begitu. Apalagi surga gitu. Belum ada rasa yang dialami oleh manusia melebihi rasa di surga. Jadi gimana mau nyeritainnya? Tapi karena manusia itu makhluk berbudaya, manusia itu makhluk yang budaya, jadi dia harus punya imajinasi. Sehingga Allah jelaskan mengalir di bawahnya sungai-sungai, tidak ada sengatan matahari, tidak ada hal-hal yang tidak enak. Itu baru gambaran-gambaran sekilas saja. Aslinya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas dalam hati. Ngebayang ini gimana? Itu bayangan-bayangan saja. Ya, belum sebenarnya. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana penggambaran surga. Kita berimajinasi ini. Gambaran-gambaran Allah tentang surga itu kadang-kadang susah dibayangin sama kita. Nanti akan kita jelaskan. Tati fil Quran mufradatan wa majum'ah. Kata jannah ini kadang Allah sebutkan dengan jannah. Ya, nunnya enggak panjang, berarti satu. Kalau jannat sungai-sungai, nah itu. Kebun-kebun ya. Amal ifrat fa'tibarul jinsi. Kalau dibaca ifrat tidak dipanjang-panjang, jannah berarti surganya saja disebut surga, bukan berarti satu. Ya, tapi disebut surganya saja. Fatashmilu kullama kana minal jannat, maka meliputi semuanya. Wa amal jam'u fa bi'tibaril anwa', adapun dibuat jamak bentuknya itu karena memang macam-macam surga itu, bukan satu. Jadi seperti coupling. Ya, ada coupling tipe A, tipe B, tipe C, itu kan? Di sebuah perumahan kan begitu, ada yang couplingnya besar, ya, menengah, ada yang kecil, luas ininya, ya. Begitu juga surga. Li'annaha darajatun muta'addidah. Karena memang surga itu berderajat-derajat. A'addallahu lil mujahidin fi sabilihi mi'ata darajat. Allah sediakan surga bagi mujahidin 100 derajat. Nah, berarti itu full untuk mujahid. Nilai full diberikan kepada mujahid. Tergantung nilainya. Kalau nilai 100, dapat surga itu. Wa amma tasniyah bi'tibaril jinsi wa hadza fi qouli ta'ala. Ada juga yang Allah berikan
bentuk jannah itu dengan tasniyah. Ya, itu terdapat dalam surat Ar-Rahman, surat ke-55 ayat 46. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada tempat Tuhannya, dia akan mendapatkan jannatan, 2 surga. Terus begitu juga dalam surat Ar-Rahman ayat 62, wa min dunihima jannatan, dan dari selain keduanya ada 2 surga lagi. Diberi 2 surga, masih ada 2 surga lagi. Tajri min tahtihal anhar. Kita lanjutkan dengan tafsir. Mengalir dari bawah surga sungai-sungai. Al-jarayan ma'ruf. Kita sudah tahu yang artinya mengalir. Mengalir kan sudah tahu. Wal anharu jam'i nahrin. Anhar itu bentuk jamak dari nahar. Nahrin. Tapi kalau hanya dipanjangin nahar, itu artinya siang. Kalau hanya disukun nahrun, itu artinya sungai. Ya, kalau hanya dipanjang nahar, fil laili wan nahar, itu artinya siang. Wa huwal ma, yang disebut nahar itu adalah air. Hadza ma na'rifu fid dunya. Ini yang kita kenal di dunia. Lakinnau fil jannah anharun asnafuha arba'atun. Tetapi di surga nanti ini berbeda. Sungainya berbeda. Di sana ada 4 jenis. Di surga sungainya ada 4 jenis. Zakarallahu ta'ala fi suratil Qital. Allah sebutkan dalam surat 47 ya, ayat 15. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang Allah sediakan untuk orang muttaqin, orang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asin. Di sana ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah apa? Maksudnya steril, tidak pernah basi, tidak pernah kadaluarsa. Yang namanya mengalir, ya kan? Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai dari susu. Nah, susu kan berarti mengalir dari puting susu. Ini mah enggak, sungai. Ya. Sungai airnya susu. Nah, ini kan susah dimengerti. Nah, susu kan biasanya dari hewan hewan ya, dari makhluk hidup lah singkatnya. Bahkan nggak ada yang dari tanaman kan, kecuali diproses susu kedelai ya. Nah, ini susu ini langsung sudah ada di sungai. Ya, sungai susu. Nah, pertama sungai air tawar yang tidak berubah ya, jadi tidak asin, tidak payau gitu. Yang kedua, sungai susu. Wa anharun min khamrin, dan sungai yang berasal dari khamr, minuman keras. Di dunia nggak boleh, nanti di sana boleh. Khamr. Lisyaribin, ladzatin lisyaribin, yang sangat nyaman bagi peminumnya. Enak rupanya. Ya. Yang terakhir, wa anharum min asalim musaffa, dan sungai yang berasal dari madu yang disterilkan, difilter, disaring. Jadi ada sungai air bersih, ya, air murni, ada sungai susu, sungai khamr, sungai madu. Nah, 4 jenis. Hadza fis syarab wa fil ma'kal. Ini tentang minuman. Ya. Kemudian begitu juga dalam soal yang dimakan. Kan itu makanan, minuman tadi. Nah, makanan Allah bercerita ya dalam surat tadi 47
Ya 47 ya, ayat 15. Walahum fiha min kullis samarat. Dan bagi mereka di surga semua buah-buahan, semua jenis buah-buahan ada. Kalau kita di dunia kan buah-buahannya banyak, tapi kan giliran kan, nggak setiap saat ada. Ada yang ada terus, ada yang tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak. Seperti rambutan, ya, kokosan apa? Kokosan, duku itu kan tempo-tempo ada, tempo-tempo tidak. Tapi kalau di sana selalu ada. Wa maghfiratum mir rabbihim fi adamil mas'uliyah amma akalu aw taraku. Dan mendapat ampunan dari Tuhan mereka. Nah ini ya, di samping makanan dan minuman, mereka mendapat ampunan. Artinya ampunan itu gratis. Kalau kita makan, ya, di satu tempat ada minuman, ada makanan, langsung main ambil aja. Keluarnya pasti ditanya, bayar, begitu kan? Nah ini diampuni. Ya, gitu. Diampuni. Ya, bukan sebagai sebuah kesalahan. Kalau kita masuk warung orang, main makan gitu, ya, udah selesai kita, pasti kan diadang. Pak, belum bayar. Nah, ini mah diampuni. Ya sih. Bebas sih. Maksudnya gitu. Mendapat ampunan. Jadi bukan sebagai sebuah kesalahan. Makan nggak bayar tuh. Kalau di dunia mah kesalahan. Nah, kemudian Allah menyatakan min tahtiha, dari bawah, la min fauqiha, bukan dari atas. Nah, mengalirnya dari bawah. Walakin hal maknahu min tahti sakfi, apakah artinya dari bawah atap? Ya, dari bawah atap. Mengalir itu dari bawah atap atau bagaimana? Al-jawab la, tidak. Min tahtiha, ay min tahti hadil asyar, artinya dari bawah pohonan. Wal kusur, dari bawah gedung dan khemah. Wajaranya hadzal anhar kama fi sunnah, mengalirnya sungai-sungai di surga itu tidak ada pipa, tidak ada lubang. Gimana itu? Nah ini susah gambarin. Kalau kita kan aliran air pasti ada solokan, ya, pasti ada pipa, ada lubang. Ini mah nggak ada, nggak ada pipa, nggak ada solokan. Kalau dulu mah solokan, nggak ada parit. Ya. Kalau sungai kan berarti parit besar kan? Tergantung ini, kalau lebar di parit. Tidak ada begitu, tidak ada lubang. Nah inilah susah sekali dibayangkannya bagaimana. Jadi airnya mengalir begitu saja. Jadi seperti ular begitu ya, barangkali ya, mengalir. Si air itu begitu. Jadi sepertinya keras, tapi begitu sampai ke kita jadi lunak. Tajri ala sathi, la tahtaju ila ukhdud. Mengalir di atas atap yang tidak membutuhkan pipa. Kalau air kita kan mengalir juga di atas atap kan, seperti dari toren kan, mengalir, tapi lewat pipa kan. Ini mah enggak pakai pipa. Jadi mungkin airnya itu tidak perlu dibendung, dia menjasat gitu, seakan-akan. Yaqawam wala hafratuh tahfar. Jadi tidak perlu ada pipa maupun ada lubang. Wa innama yajri ala hasbati raghbatis sakinin yasarifal insan kaifa yasha. Dia mengalir sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau pemilik kapling itu kepengen, baru air itu deket. Jadi kalau di dunia kan kita yang mendekati air. Kalau di surga enggak. Fasilitasnya itu mendekati kita. Wah, aus nih. Alirnya datang, mengalir. Pengen madu nih. Nah, datang dia.
Si madu itu datang sendiri, bukan kita yang ngambil, jadi datang. Wah, nggambarin ini gimana nggak tahu. Khalidina fiha abada, mereka orang-orang yang kekal di sana. Pengertian khulud huwal muqsud tawil, yang disebut khulud itu tinggal yang lama. Ya kalau kita kan kekal ya. Fa in ukida bil abadiyah sara abadian. Kalau ada dua kata khalidina fiha abada, itu ya. Mereka kekal selama-lamanya. Nah, berarti itu tidak ada batas akhir. Tapi kalau khalidina saja ada batas akhirnya, cuma lama. Tapi kalau ditutup dengan abadan, tidak ada akhirnya. Itulah selama-lamanya. Nah, di sini selama-lamanya. Khalidina fiha, tinggal lama di sana selama-lamanya. Ya. Huwal muqsud daim lam yakun dalilun ala annahu muaqqad. Jadi kalau sudah ditutup khalidina fiha abadan, itu tidak ada waktu akhirnya. Wa ala kulli hal fa in ukida bil abadiyah in qata'al qawlu bi anna khuludun tawil. Karena itu kalau sudah ada khalidina fiha abadan, tidak boleh kita tafsirkan dengan tinggal lama. Ya. Kalau tidak ada abadan baru tinggal lama, khalidina tinggal lama. Tapi kalau sudah ditutup abadan, berarti kekal selama-lamanya. Makna khalidin nih. Ya. Jadi makna khalidin kalau tidak dibarengi dengan abadan, itu artinya tinggal lama. Tapi kalau dibarengi dengan abadan, tinggal selama-lamanya. Kekal bahasanya, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka. Bima qamu bihi min ta'atih wa tamam ridha idza dakhala jannah. Artinya Allah ya suka dengan ketaatan mereka, wa tamam ridha, sempurnanya ridho ketika mereka sudah masuk surga. Jadi yang punya surga senang. Kan ada orang yang ditempatin nggak senang. Ya, nempat sih tempat, tapi yang punya nggak senang. Ada kan di dunia. Tapi ini yang punya senang, menerima penghuni-penghuni surga. Fa inna Allah Ta'ala yas'aluhum madza yuridu. Lah sampai di samping Allah suka, bahkan Allah bertanya, apa yang kalian ingin? Ingin apa? Ya, ditawari malah. Mau apa? Mau menu apa? Tuh. Faya'uduna alai ni'matan alaihim fayaqulu inna lakum an uhila lakum ridwani fal aqdabu alaikum ba'dahu abadan wa hadza ridwanu daim al-qaim. Faya'uduna alai ni'amahu, lalu mereka pun pesen inilah itulah itu gitu kan. Masing-masing. Mau apa? Pesen masing-masing. Fayaqul, lalu Allah menyatakan innalakum, semua kamu dapatkan. Ya, an uhilla alaikum ridwani, karena aku sudah menghalalkan keridhoanku kepadamu. Fala aqdabu alaikum ba'dahu abadan, aku tidak pernah murka selamanya. Silakan, ayo, ini mati semua. Ya. Wa hadza ridwanud daim al-kamil. Ini adalah keridhaan yang langgeng dan sempurna. Jadi pada akhirnya Allah menyatakan, sudah, aku bebaskan semua. Nah, silahkan nikmati, aku tidak akan pernah murka selama-lamanya. Wa radu'an, dan setelah mereka mendapat perlakuan begitu, mereka pun senang. Mereka ridho, oh cocok ini, cocok. Bima wafaqahum lahu min amali salihah, karena yang mereka setujui dari amal salih fid dunya, wa bima athamu alai fil akhirah, dan dengan pahala yang mereka dapati di akhirat. Fa innal mu'min la syakka masrurun, karena seorang mukmin tidak diragukan dia gembira menjalankan ketaatan pada Allah, radin biha, ridha, farihun biha, gembira. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah keberuntungan yang besar. Itu adalah keberuntungan sejati.
Ya. Zalika, kata-kata zalika ini musyar ilaihnya ma zakara azza wa jalla minal jannat. Musyar ilaihnya yang itu, nah itu adalah artinya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai bla 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 gitu ya. Dan itu fauzul azim adalah keberuntungan yang besar, sukses besar. Tuh, itu sukses yang sebenarnya ya. Kalau kita bisa masuk surga, Allah ridho, kita ridho. Itu udah pol gitu. Mantap. Wa asyara ila bi isyaratil bu'di wa dzalika li'ului martabati. Kenapa Allah menggunakan kata zalika yang artinya jauh? Itu gitu ya. Bukan ini. Nah, karena martabat itu martabat yang tinggi. Itu menunjuknya itu. Jadi masih jauh buat kita. Itu ya. Jadi bukan ini. Wa ila fadzikru qarib. Nah, maka kalau tidak tujuan untuk ulu martabatihi, martabatnya tinggi, maka sesungguhnya surga bagi kaum mukminin adalah dekat. Lakin asyara ila li'ului martabati, tetapi Allah menggunakan kata itu karena martabatnya, martabat surga itu tinggi. Artinya derajatnya itu ya, nilainya sangat tinggi. Fa innahu fauza la nadhira lahu. Karena jika seseorang ditakdirkan bisa masuk surga, itu keberuntungan yang tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Sudah tidak ada kelelahan lagi, tidak ada musibah lagi, ya, tidak ada hal yang tidak mengenakan. Kalau di dunia kan serba terbatas, udah enak-enak, ya, hidupnya udah nyaman, sakit, mati. Gitu kan? Sementara orang bisa nyaman itu kan rada umuran gitu. Karena kan 21 dia ikut dengan keluarga, meniti karir, udah punya rumah, punya apa. Itu biasanya punya itu. Umurnya udah cukup gitulah. Jarang ada yang masih muda udah punya segalanya. Ya, nggak lama mati. Nah, itulah nggak enak. Ya, seperti orang ditakdirkan jadi CEO suatu perusahaan, malang melintang, kaya raya, usia 45, dead. Jadi apa? Kenikmatan yang bisa diperoleh oleh manusia tidak langgeng. Maka Allah menyatakan itu. Sesungguhnya dunia tiada lain adalah kesenangan yang menipu, memperdaya. Sebab udah enak-enak, ya, kita miliki, harus kita lepaskan. Ya, rumah yang bagus, fasilitas yang nyaman, harus mau tidak mau kita lepaskan. Kita hanya bawa selembar kafan. Itu pun kemudian sahabat-sahabat yang mengelilingi kita, anak buah yang biasanya tunduk pada kita, meninggalkan kita sendirian. Gak ada yang mau nemenin. Nah, yaqalu faza rajul idza ghalabatan mardiyah wa la yakun hadza illa bin najat minal marhub wa husulil matlub. Seseorang disebut faza, ya, mendapat fauzun itu apabila dia selamat dan yang dituju berhasil. Selamat yang dituju berhasil. Itu makna dari faza. Al-azim artinya besar, yang tidak ada taranya. Itu azim namanya. Tidak ada tandingnya. Kesimpulan pertama, isbatul qauli lillahi azza wa jal. Menetapkan Allah itu bicara. Karena di sini Allah mengatakan qala Allah hadza. Allah bicara. Yang kedua, anna qala Allah bi hurufin wa laisal makna qaim bi nafsi. Allah mengucapkan tentu dengan huruf. Artinya ucapan Allah itu adalah suara, namanya ucapan. Ya menurut saya sih hal-hal yang berkaitan dengan Allah ini kita nggak mungkin bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu aja. Apa ngomongnya pakai suara apa? Ya terserah Allah lah bagaimana nanti. Jadi kebanyakan ini menjadi perbincangan panjang lebar sehingga di akidah anak-anak kita yang di pesantren, firman Allah itu laisa bisautin wala harfin.
firman Allah itu bukan suara, bukan huruf. Jadi kan orang mikir, bukan suara, bukan huruf, gimana ya? Nah, kemungkinan itu gelombang. Seperti sekarang nih, ya, kalau kita ngirim WA itu kan melayang di udara. Selama sebelum ditangkap oleh pesawat teman kita, ya HP teman kita, kan dia sudah ada itu. Itu bentuknya apa? Huruf apa suara? Belum bisa. Anda ketahui huruf itu setelah nempel di sini. Kalau HP kita mati, kan sudah ada sebenarnya. Ngerti ya? Kita ngirim WA, HP-nya mati, off. Kan sudah ada sebenarnya. Cuma belum diterima, belum bisa diterjemahkan namanya. Belum di-scan ya, jadi nggak kelihatan. Apa nih? Tapi begitu kita buka, disaring sama dia, di depan kita menjadi huruf. Nah, firman Allah nih bukan huruf, bukan suara. Mungkin itu maksudnya. Yang ketiga, anna qala Allah Ta'ala bisautin masmu'. Nah, suara Allah, ucapan Allah itu adalah suara yang bisa didengar. Kalau tadi kan huruf ya, ini suara. Li anna kulla hadza fi siyaqil muhawarah ma Isa alaihissalam. Bagi kita ini enggak terlalu penting pernyataan ini, tetapi penting buat ahli filsafat. Karena mereka ngotak-ngatik. Artinya, kalau firman Allah itu bukan huruf, nanti kita akan meragukan mushaf jadinya. Mushaf itu kan huruf. Ya kan? Mushaf itu kan huruf. Itu firman Allah, kalamullah. Tapi yang kita lihat kan ini huruf. Bagaimana bisa membayangkan firman Allah bukan huruf? Bukan suara. Wa idza quri'al Qur'an, apabila Quran dibacakan kan suara itu. Nah, gitu ya. Yang keempat, fisidqi li'anal insan fi yaumil qiyamah ahwaju ma yakun ila ma yanfa'u wasidqu yaumil qiyamah yanfa'. Di dunia boleh jadi orang yang jujur tidak mendapat tempat. Di dunia boleh jadi kejujuran itu tidak berarti. Malah bukan tidak berarti lagi, malah mengancam. Kalau orang jujur biasanya terancam jiwanya. Ya. Jadi kita hidup ini tidak boleh jujur-jujur banget. Kalau terlalu jujur, nanti banyak musuhnya malah. Gitu kan? Nah, gimana mas makanannya? Nggak enak ini kamu makan rasanya. Wah itu belak-belakan dulu, marah istri kita. Masak kok nggak enak? Nah itu harus bisa diplomasi, basa-basi, kan? Ada orang berangkat, mau kerja pak? Iya udah tahu saya mau kerja. Nanya pula. Kalau terang-terang, wah, kan itu namanya basa-basi pak. Kerja pak? Iya, kamu kan udah tahu saya kerja. Nanya pula. Ya kan? Sehat pak? Ya ini sehat. Tapi itu basa-basi namanya, ya kan? Nah, di dunia itu begitu. Hidup di dunia itu. Nggak boleh terlalu hitam putih gitu. Nggak boleh terlalu belak-belakan di ngomong. Apalagi semakin tinggi jabatan seseorang, ngomongnya kabur gitu. Ya kan? Nah, nanti insya Allah akan kami periksa. Kami akan evaluasi. Insya Allahnya itu nggak tahu kapan. Insya Allah kami evaluasi. Nah, evaluasi itu kapan? Pokoknya insya Allah aja gitu. Hah? Ya dia nggak, saya kan nggak bilang besok pak. Pak kapan nih katanya dievaluasi? Kan saya nggak ngomong besok. Ya bulan besok, tahun besok. Gitu dia. Pokoknya semakin tinggi itu semakin kabur omongannya. Hah? Makanya orang sini bilang orang jelas. Kata orang sini. Orang awam mah begitu, tokmol ya. Harus sekarang, ngomong sekarang, harus sekarang. Orang di tingkat awam. Nanti tingkat pejabat nggak omongannya halus. Nyindir-nyindir gitu kan. Nah, kita lanjut. Tapi nanti di hari kiamat tidak bisa lagi orang mengelak. Ya, sebab bukti-buktinya banyak. Bukti-buktinya banyak. Ada rekaman dari malaikat, catatan-catatan. Nggak bisa mengelak. Nah, makanya ini Allah mengatakan yauma
yanfa'us sadiqina sidquhum. Pada waktu itu kejujuran sangat berarti. Jujur? Mungkin begitu. Iya Pak. Jujur nggak kamu? Saya tanya lagi, jujur nggak? Ngaku nggak? Iya Pak. Luarkan tuh. Nih datanya. Wah, nggak bisa menghindar gitu. Kalau sekarang bisa kan? Tengok kanan kiri nggak ada yang lihat. Enggak saya. Ya kan? Kita lanjutkan. Yang kelima, kesimpulan al-hatsu 'ala sidqi wa targhibu fihi. Ayat ini menginspirasi kita agar kita hidup berusaha sejujur mungkin. Sejujur mungkin, ya. Tapi tadi ada tempat-tempat di mana kita tidak bisa murni, ya, menyampaikan kejujuran. Li'anna dzikra qauni nafian fi dzalikal waqti al-haraj yadullu 'ala targhib fihi. Karena menyebut kejujuran itu amat beruntung, amat berguna pada hari kiamat, ya. Padahal waktunya sangat sempit. Itu menunjukkan agar kita berperilaku seperti itu ketika kita longgar. Di sini kan sekarang kita longgar, ya. Ya bohong-bohong dikit orang nggak tahu nggak apa-apa, gitu kan. Tapi nanti di sana nggak bisa. Wal hatsu alai waqad hasa Nabiu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, alaikum bisidqi, pegang teguhlah kejujuran, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran akan menunjukkan kebenaran, perilaku baik. Kejujuran itu akan mengarahkan menjadi orang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengarahkan orang ke surga. Wala yazalu rajul yasduqu wa yatahara sidqa hatta yaktuwa indallah siddiqan. Tidak henti-hentinya seseorang bersikap jujur dan selalu mencari kejujuran, kebenaran, sampai kemudian dicatat oleh Allah dia sebagai siddiq. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau sudah dicatat oleh Allah, kita dapat sertifikat lah singkatnya gitu. Ya, semakin banyak pangkat, semakin besar kemungkinan kita mendapat coupling yang bagus. Wasiddiqiyah a'la maratibis bashar pada nubuwah. Sementara kejujuran, orang yang jujur, itu adalah derajat yang paling tinggi, bahkan satu strip di bawah kenabian. Wa yakfika i'tinam bi faidati wa samrati mahasalil salasa. Itu banyak dibuktikan dalam sejarah, ya. Makanya kita kadang-kadang melabeli orang kafir itu jujur. Karena itu kita beli sama dia, ya. Nah, kita ini tukang bohong, jadi malas mau beli itu. Minta size sekian, nggak cocok. Yang satu panjang, satu pendek. Waduh, nggak cocok. Nah, orang yang kadang-kadang non-muslim, jujur dia. Ya, walaupun dia punya barang, Pak, jangan ini, Pak. Karena ini cepat rusak. Padahal barang dia sendiri. Kalau dia mau bohong, dia mungkin untungnya banyak. Contohnya itu. Nah, sehingga kita melabeli dia jujur, beli di sana aja. Ya, ada satu anak-anak lari menemui saya. Lalu dia nempel ke saya, minta diseberangin. Kamu kok sembarangan orang, kok bisa nempel ke sembarang orang? Karena pesan papa saya, kalau ngelihat orang yang ciri-cirinya kayak bapak, pasti orang jujur. Kok begitu? Bangga sekali saya dengar dari kamu. Artinya gitu. Dia, bapaknya berpesan begitu. Ya, seperti kita kalau menanya halal haram, ke siapa ya? Mungkin ke wanita yang berjilbab. Ya, seperti itu gitu loh. Karena orang ini walaupun pakai peci, suka bohong. Gitu. Ya, ini kesan ini harus kita ciptakan, nggak boleh begitu. Harus menjadi orang yang jujur. Nah, itulah kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa beberapa menit ya, untuk membaca fatwa-fatwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Ataitu yaumal id. Dia bercerita begini, ada seorang penanya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang di hari id. Kai uaddi zakatal fitri falam ajid ahada min masakin. Famadza af'al? Saya datang di hari id, pas di hari idnya. Ya mungkin menjelang id kali ya. Menjelang sholat dijalankan, dimulai. Tapi aku tidak menemui orang miskin yang harus aku berikan zakat. Saya belum zakat nih, gitu kan ceritanya. Saya datang ke masjid pas hari idnya, tapi belum sholat. Saya cari-cari nggak ada orang miskin. Apa yang harus saya lakukan? Wahal alayya itsmun fi hadhil hara in taraktu zakat? Apakah saya berdosa kalau tidak berzakat? Gara-gara nggak ketemu yang nerima. Ya. Maka Syekh Utsaimin menjawab, al-wajib ala man arada ay yukhrija zakatul fitri ay ya'rifa may yakhrijaha ilaihi qabla yaumil id. Seharusnya orang yang mau berzakat itu tahu pasti kepada siapa dia akan berikan. Kalau mau ngepas mah gitu kan. Kan bagusnya memang begitu kan? Waktu yang dipakai untuk zakatul fitri yang bagus itu deket-deket itu. Tapi kalau begitu jadwalnya, agendanya, itu harus tahu persis siapa orangnya. Jangan masih, ya yang seketemunya, ya belum tentu ketemu nantinya. Kalau ngepas-ngepas begitu, maka di sini kan sudah dibatasi. Berapa hari sebelum Id, tutup gitu kan. Ya karena itu persoalannya, distribusinya itu nggak gampang. Butuh tenaga, butuh waktu kan. Nah, hatta idza jaa yaumul Id, idza huwa qad arafa mayutiha, sehingga di hari Id nanti dia sudah tahu kepada siapa dia harus berikan zakatnya itu. Wa ma'lumun annal afdal fi zakat fitri ayakuna yaumal Id qabla khuruj ila salah. Seperti yang kita ketahui, yang afdal dalam memberikan zakatul fitri itu adalah di hari Id. Sebelum sholat dimulai, itu yang waktu utama. Ya, waktu utamanya itu. Kalau kita mengagendakan waktunya seperti itu, kita harus tepat orangnya. Jadi kepada siapa saya harus ngasih, dipastikan terima gitu. Lakinil ladzi yadhhar min hadil mas'al an qad farata. Tapi mendengar cerita penanya sepertinya dia ceroboh. Ya. Dia belum tahu kepada siapa dia harus berikan, dan dia tidak mencoba mencari tahu gitu. Ya, main itu aja, udah waktu mengeluarkan. Walam yuhayyi fi fikrihi ahadan yadfa'u ilaihi zakat fitri. Jadi tidak ada di pemikirannya kepada siapa dia harus memberikan zakat. Hatta idza sara yaumal id zahab yabhath. Sehingga tiba waktunya baru nyari. Wa hadza khata'un, ini sebuah kesalahan. Wal wajibu alai ayatuba ilallah, dia harus bertobat, wa yastaghfirullah wa yaqdi zakatul fitri, dan dia harus mengqadha zakatul fitri. Untuk kasus seperti ini berarti boleh dijalankan setelah sholat Id. Ya, dia niatnya mau ngeluarin pas sebelum sholat dimulai karena waktunya afdal. Cari-cari nggak ketemu sampai sholat dimulai selesai. Kan waktunya sudah habis tuh. Maka dia harus mengqadha, dia harus nyari, dia berikan. Gitu ya, ini fenomenal ya. Ayat fawaya mustahikiha walau ba'da fawati yaumil id. Artinya dia memberikan kepada mustahik walaupun sudah telat. Amma man ta'ammada ayatruka daf'aha hatta intat salat fa inna la tujzi'hu an zakatil fitri. Adapun orang yang sengaja memberikan setelah salat Id, maka pemberiannya itu tidak sah. Tapi kalau ini bukan sengaja, nyari nggak ketemu, ya semua kan orang kalau lagi sholat itu bajunya bagus. Kamu miskin nggak? Nggak mungkin. Kamplak. Kiranya bajunya jelek, kamu mustahik apa muzaki? Kan nggak mungkin ditanya begitu. Ya kan? Nah inilah karena gara-gara orang ini kurang teliti.
Sebab Rasulullah bersabda, man addaha qabla salah fahiya zakatun makbulah. Barang siapa yang menyampaikan zakat al-fitri sebelum sholat id, maka dia zakat yang diterima. Begitu menurut hadis Nabi. Wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menyampaikan zakatul fitri setelah sholat id, maka dia adalah sedekah, bukan zakat. Sedekah dari berbagai sedekah. Lagi ya. Madza yajibu ala malam yadfa zakatul fitri li adami ma'rifatihi lil mustahiqin hatta intaha syahr Ramadan wa lam yukhrija. Apa yang dilakukan oleh orang yang belum membayar zakat karena dia nggak tahu kriteria mustahik. Oh, itu awam bener ya. Kriteria mustahik dia nggak tahu. Sampai telat. Sholat id pun sudah dijalankan. Nah, apa yang dia lakukan? Artinya sanksi apa? Dijawab oleh beliau, zakatul fitri la tajibu ila idzan taha syahr Ramadan. Zakat fitri itu tidak wajib kecuali bulan Ramadan sudah hilang. Ya, jadi kita membayar zakatul fitri sebelum Ramadan habis itu boleh saja. Belum wajib loh. Tapi kalau Ramadan sudah habis, baru kewajiban itu timbul. Wajib hukumnya. Li'anna waqta wujubiha huwa ghurubus syamsi, karena wajibnya zakatul fitri itu adalah tenggelamnya matahari lailata idul fitri, di malam idul fitri. Tapi kalau orang semua tumpah di situ, itu kan malam takbiran. Wah, ya sampean yang ngasih, yang bagi-bagi ini repot ya panitianya. Nah, maka kalau kita tidak menggunakan panitia, udah tahu bakal ke situ. Ya, orangnya ada, nah itu nggak ada masalah. Wa hadza waqtul wujub. Jadi malam id itu adalah waktu kewajiban. Fa idza jaa dzalikal waqtu laisa haula mustahiq fa inna la ba'sa ay yabqiha indahu hatta yajidala mustahiqan walau ba'da id. Kalau itu terjadi, ya, dia ingin mengeluarkan di malam id, tidak ada orang yang menerimanya, maka dia boleh tahan zakatnya itu sampai kemudian dia menemui orangnya, walaupun setelah id. Sebab itu bukan faktor sengaja. Ya, sebab zakat itu terjadi kalau ada mustahik dan muzaki dan mustahik. Kalau ada muzaki, mustahiknya nggak ada, ya belum keterima, kan? Lakin la yang bagi insan ayyuhmila hadzal ihmal, tetapi sebaiknya jangan diulangi. Bal yang bagilah ayah tata minal asal. Sebaiknya diberhati-hati, jauh-jauh hari sudah menyiapkan. Kalau itu ingin disampaikan pada malam id, harus dipastikan orangnya ada. Fa idza alima anna laisa fi baladihi man huwa ahlun fa inna min asli yursil ila biladin ukhra. Bagaimana kalau di kampungnya tidak ada? Ya, kebetulan kampungnya orang mampu semua. Maka dia harus segera memindahkan zakatnya itu ke kampung lain. Kalau memang dipastikan tidak ada, ya, harus dipindahkan ke kampung lain. Tastahiq hatta yadfa'aha ilal waqti alladhi yajibu an tudfa'a, sampai dengan atau di waktu yang diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Ya, kalau di dalam hatinya memang mau dievaluasi tapi bukan sekarang, ya mungkin itu tidak termasuk bohong. Tapi kalau itu sekedar menghindar, bohong itu. Namanya kebohongan publik. Nggak boleh itu. Tapi susah nih. Di zaman demokrasi itu begini. Ya, dia pikir saya punya batas waktu 5 tahun. Sebodoh amat setelah 5 tahun. Nah ini, sikap masa bodoh ini. Nggak memikirkan bangsa. Mau morat marit, salah sendiri, udah nggak milih saya lagi. Kalau udah 2 kali kan sudah nggak mungkin dipilih. Lah sebodoh amat. Nah, ini salah ini. Bahkan orang kafir pun nggak begitu. Amerika itu sudah jauh-jauh hari, begitu presidennya merusak langsung diturunin. Seperti kemarin yang terjadi kan, langsung mereka tapi tidak terjadi kerusuhan. Kerusuhan dikit ya. Kerusuhan Capitol House itu sempat diserbu kan, tapi nggak terjadi pengerusakan fasilitas. Nah, inilah para ahli politik yang dewasa.
Jadi kalau memang program-programnya nggak bisa dijalankan, ya sudah mundur saja. Mungkin ada orang yang lebih berhak daripada dia selalu bohong, bohong, dan bohong. Nanti berat tuh. Anunya apa? Tanggung jawab. Nah, sebaiknya kita hidup jujur gitu ya. Sebisa mungkin. Ya memang murni itu nggak bisa lah. Sulit. Ya. Tapi sebisa mungkin jagalah kejujuran. Sebab kita hidup di dunia, meskipun oleh Allah dianggap sedikit dibanding akhirat, tapi cukup lama. Kita akan bertetangga lama, bertahun-tahun. Nanti tetangga kita akan kenal, wah pembohong dia mah, jangan dipercaya. Udah jangan cerita sama dia, bohong. Itu. Dia dipercaya, enggak dipercaya. Nah, nanti lama-lama ada label begitu. Karena kita suka bohong. Saat kita jujur orang enggak percaya nanti. Itu ya. Nah, ini ditekankan benar ini, kejujuran. Tapi itu memang kalau kejujuran itu akan membahayakan nyawa kita, ya kita harus berpikir-pikir. Karena nyawa juga harus dibela kan? Wah, kalau saya jujur terancam nyawa. Bisa nggak Anda menghindarinya? Kalau nggak bisa ya harus dipikirkan lagi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sikap kita tuh begitu, sehingga malas. Makanya perdagangan kenapa didominasi oleh non-muslim? Masalahnya begitu karena kita nggak jujur. Contohnya siapa yang nggak kepengen beli di pasar? Ya, teman-teman kita kan berdagang di sana. Kan ada aturan main nih. Mall boleh buka jam 10. Kenapa harus jam 10? Dagangan saya. Dari jam 6 kenapa? Nggak boleh, ada aturannya. Supaya pasar tradisional hidup. Ini pemerintah kan memberikan kebijakan mall boleh buka jam 10. Kenapa nggak dari pagi? Kan dagang dia juga. Itu keputusan saudara. Kenapa mall jam 10 itu keputusan. Bukan mau mereka. Supaya orang kebutuhan di bawah jam 10 larinya ke pasar gitu maksudnya. Tapi di pasar timbangannya nggak bener. Jadilah nanti aja lah. Begitu akhirnya. Itu kita sendiri. Susah. Wong saya pernah menyaksikan. Ada perempuan tuh yang jualan daging. Justru tempat saya beli, langganan saya, pemasok saya. Coba saya pengen tahu, dagingnya jangan ditaruh dulu, dijejekin dulu gitu, ada tunjuk. Tuh kan miring gitu. Wih, biasalah segitu mah. Gitu dia ngomong. Waduh. Kalau dia ngomong biasa ini sudah menghalalkan yang haram saya pikir. Maka saya beli timbangan sendiri akhirnya. Nih, timbangan saya nih baru nih. Bener kan? Itu. Berapa kali saya berarti? Daging kan tahu sendiri, 1 on aja udah berapa. Nah, rupanya begitu. Jadi ternyata berkurang 1/2 on. Setiap nimbang sekilo tuh. Bayangin saudara, berapa keuntungnya? Nah ini, tidak boleh terjadi. Ya, kalau saya juga jadi akhirnya punya langganan tuh. Saya sudah sudah pastikan dia jujur, udah jadi langganan saya. Sekarang saya beli barang niatnya. Kalau memang sama, terus ada orang Islam yang jualan, saya akan beralih kepada orang Islam. Tapi kalau orang Islam ini tidak berkualitas, saya tinggalkan. Saya begitu sementara. Saya punya langganan alat-alat listrik contohnya. Setiap beli bohlam dia tanggalin. Ya. Belum tanggalnya ini rusak. Mati aja gitu. Saya tinggal sorongin aja diganti. Nggak ngomong A, nggak ngomong B. Pak, jatuh nggak ada gitu. Gitu dia colok mati, udah langsung dia ganti. Nah, orang ini berarti jujur. Gitu. Nah itu saya harap itu orang Islam juga begitu mestinya. Jadi sampaikan aja memang. Namanya dagang itu nggak harus untung. Ingat, nggak selalu namanya dagang terus untung. Keberuntungan kita itu terletak pada servis. Ya, terus sama purna jual. Nah, kalau kita setelah kita jual ternyata bermasalah, kita harus bertanggung jawab. Gitu. Sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini kebanyakan kan males kita. Waduh, rugilah saya begitu ngomongnya. Ini salah. Ya, karena keluarga saya begitu. Sampai kapanpun, kalau benda yang dia jual itu tidak berguna sesuai dengan keputusan, sesuai dengan kesepakatan, dia akan ladenin sampai berguna.
Kalau perlu ditukar. Asal jangan kembali uang. Tuh, kalau udah ambil uangnya, berarti dia sudah niatnya sudah berubah. Toh dia niatnya kan beli. Nah, saya tukar dengan yang bagus. Jajal. Kalau memang nggak bagus, tukar lagi. Nah, kan dia janjinya, Pak, saya beri garansi setahun. Nah, kan? Ternyata baru 4 bulan, mati. Dia ganti lagi, tapi ditulis sama dengan garansi yang pertama. Sampai setahun. Walaupun tinggal sebulan, rusak, dia ganti. Tapi jaminannya tinggal sebulan. Itu tuh. Itu menurut saya jujur. Dan saya dididik begitu. Teman-teman saya, bos-bos saya yang ada, saya ketemu bos yang nggak jujur tuh. Udah non-muslim, nggak jujur pula. Saya lawan. Katanya pas gajian dia nggak gajian, padahal duitnya banyak. Saya tahu baru cair, karena saya orang dalam kan. Bos ini dasar ini mempersulit orang. Makanya saya rekayasa, istri-istrinya protes. Karyawannya emang nggak dipecat, dia namanya perempuan kan emak-emak, wah apa dong kamu? Akhirnya cair. Oh keuangannya saya tahu cair kok nggak diturun-turun ini bos ini payah nih mau digolengin lagi. Ini ada tipe orang begitu. Nah itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kajian pagi ini semoga Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, membentuk mereka menjadi salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.